pemirsa, kembali lagi di Research and Dedication ya. Tadi kita udah bertanya terkait dengan pendidikan tadi ya. Terkait dengan pendidikan kita udah tanya ya, dan tentunya di segmen kedua kita akan mengupas lagi nih terkait dengan bidang penelitiannya. Waduh, udah kayak bidang-bidang ya. Jadi Bu Desita masih di studio kita pastinya ya, belum kemana-mana ya. Semoga nggak kemana-mana ya. Oke, pemirsa di rumah juga penasaran apa sih topik dan juga judul kali ya mungkin terkait dengan penelitian yang sudah Ibu lakukan. Ya, untuk yang terbaru ganjil 2019-2020 itu yang saya angkat topiknya adalah terkait dengan tetap masih sama ya, turunan daripada tesis saya S2 dulu, yaitu terkait dengan pengolahan citra digital. Jadi untuk judulnya itu adalah Image Enhancement menggunakan metode contrast stretching pada citra frame animasi kuno gitu. Jadi ini lebih kepada mengolah citranya itu untuk memperbaiki kualitasnya gitu, Bu Ipa. Iya, nah jadi memperbaiki kualitas terkait tadi judulnya apa tadi? Image Enhancement itu menggunakan metode contrast stretching pada citra frame animasi kuno. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari penelitian tersebut? Nah, jadi gini, untuk S2 saya dulu, tesis saya itu terkait dengan bagaimana saya memperbaiki video animasi kuno yang dulu contoh seperti film Popeye ya. Iya. Film Popeye yang dulu masih layarnya hitam putih gitu ya, black white, kemudian ada yang sudah grayscale memang, tetapi di situ saya diminta oleh pembimbing saya untuk udah kamu concern ke situ. Akhirnya saya ambil yang saya olah adalah frame-nya gitu. Jadi bukan video utuh, tetapi videonya kita rubah menjadi beberapa frame. Nah, untuk frame-nya itu kita perbaiki dari sisi flickernya, seperti ada warna-warna putih gitu. Jadi kayak ada klik-klik putih-putih gitu. Nah, itu yang diperbaiki pada saat saya S2 dulu. Nah, untuk sekarang yang saya perbaiki lebih kepada bagaimana slide per slide-nya itu dikurangi kontras keputihannya gitu. Jadi untuk penelitian saya kali ini itu memang masih turunan dari yang sebelumnya, dan di sini prosesnya adalah saya mengurangi kontras citranya untuk menjadi citra yang lebih berkualitas, lebih bagus, jadi tidak terlalu kelihatan kunonya gitu. Iya. Ya, karena kan dulu masih pakai yang manual ya, Bu Ipah ya. Jadi dulu tuh masih animatornya itu bikin frame per frame-nya itu pakai kertas gitu, kemudian di roll, nah baru akhirnya diputar gitu. Nah, kalau yang sekarang kan sudah digital. Nah, jadi saya mau membuat bagaimana video animasi yang kuno itu per frame-nya itu berubah menjadi video yang bagus gitu kualitasnya gitu. Iya, jadi mungkin perubahan antara animasi kuno jadi animasi modern gitu ya. Iya, kayaknya gitu kan. Mungkin dari sisi kualitasnya. Sisi kualitasnya gitu ya. Jadi mungkin nggak perlu ribet lagi untuk muter-muter itu. Tapi zaman sekarang masih ada nggak yang muter gitu? Kayaknya udah nggak ada lagi deh. Sekarang kan udah nggak pakai roll film lagi. Ya kan, kalau yang dulu kan pakai roll film nih. Nah, jadi karena ada roll film itu, jadi kayak seperti ada patahan-patahan untuk setiap frame per frame-nya gitu. Jadi sekarang udah nggak ada ya, bahkan udah jadi apa ya, mungkin sejarah gitu ya. Jadi seperti bisa dimuseumkan, mungkin ada alat-alat gitu bisa jadi barang antik gitu ya. Iya, jadi barang antik gitu ya. Nah, mungkin keunggulannya apa sih dari contrast searching ini? Kalau untuk metodenya sendiri itu lebih kepada, ini sebenarnya metode sederhana ya Bu Ipah, tetapi kenapa saya mengambil metode ini, itu saya melihat dari sisi histogramnya dulu. Saya mau ngambil nilai dari gray-nya, di mana memang dari ambang batas nilai dari 0 sampai dengan 255 kita renggangkan. Jadi begitu kita renggangkan, jadi kontras yang putihnya ataupun kontras yang begitu hitamnya itu akan berkurang gitu. Jadi sebenarnya contrast stretching ini adalah metode yang sederhana, tetapi penerapannya bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang memang lebih kepada nilai gray-nya gitu, nilai derajat keabuan gitu. Oke, derajat keabuan ya. Ada ini ya, nama sendiri gitu ya. Iya, dan untuk filmnya sendiri, apakah hanya animasi saja atau ada film lain? Enggak, kayaknya saya cuma concern di animasi kuno aja. Ada beberapa memang seperti Popeye, kemudian ya kayaknya sekarang saya masih concern di Popeye, karena memang untuk source yang diberikan dari S2 saya dulu itu memang film itu yang lebih banyak kerusakannya gitu. Oh, di film Popeye itu ya? Popeye itu gitu. Iya, karena memang sangat terkenal ya film Popeye itu. Charlie Chaplin yang seri animasinya, nah itu juga sama gitu. Tapi kalau untuk Charlie Chaplin memang kan tidak begitu banyak darahnya, tidak begitu banyak noise gitu. Karena kalau Popeye kan banyak karakter di situ. Jadi karakternya itu juga mempengaruhi kan untuk noise yang didapatkan gitu.
Iya bener banget. Tapi pada akhirnya film Popeye itu sudah bagus dong ya kita Iya, nonton ya. Sudah tidak ada lagi. Iya, sudah bagus untuk versi yang hitam putih. Yang versi Gitu. hitam putih berarti. Oh jadi tetap warnanya hitam putih. Tetap warnanya hitam putih, Oke. tetapi kita mengurangi kerusakan di film yang memang serinya hitam putih. Iya, jadi mungkin lebih ke perbaiki apa sih kekurangan dari animasi kuno itu sehingga bisa ditonton dengan layak gitu ya. Oke, benar banget dong. Jadi pemirsa di rumah mungkin juga suka film kartun ya zaman dahulu ya. Pasti suka sekali film Popeye yang suka makan sayur ya, sayur bayam ya. Bayam. Iya, suka makan sayur bayam itu karena bagus juga kan untuk kesehatan juga. Nah, terkait dengan tools nih, tools apa aja sih yang mendukung penelitian ini sendiri? Kalau saya pakai toolsnya cuma satu ya, pakai MATLAB aja. Memang karena selama ini basicnya kalau untuk menganalisa citra itu lebih mudah pakai MATLAB, di mana function-functionnya itu sudah disediakan dan memang dia turunan daripada matematika aljabar matrik gitu. Jadi metode numerik, jadi agak lebih mudah untuk kita menganalisa langsung kepada angka-angka yang ada di dalam citra tersebut gitu. Iya, ada nggak sih perancangan teknologi yang Ibu gunakan? Kalau untuk sekarang saya tidak pakai alat ya, saya nggak pakai hardware, tapi saya contoh misalkan saya nggak ngambil langsung gambarnya pakai cam misalnya. Jadi saya memang hanya mengolah file yang sudah ada, kemudian saya pecah menjadi beberapa frame, yang kemudian nanti setelah kita kita restorasi setiap frame-framenya, kemudian kita gabungkan kembali, baru jadi video yang kualitasnya sudah lebih baik gitu. Iya, itu kesulitan nggak sih apakah Ibu mengumpulkan terlebih dahulu nih data-datanya, terus baru diedit kembali atau gimana tuh prosesnya? Kalau untuk data itu saya sudah punya bawaan dari S2 dulu gitu. Jadi ada beberapa file yang memang saya dapatkan dari pembimbing saya yang terdahulu gitu, kemudian masih saya simpan dan saya rasa saya masih penasaran gitu ya, penasaran untuk meneliti bagaimana sih kualitasnya itu bisa benar-benar serius untuk menjadi bagus hasilnya gitu. Iya, jadi emang benar-benar pakai komputer aja. Iya. Terus akhirnya Ibu apakan itu akhirnya bisa jadi untuk tontonan yang layak gitu ya. Jadi bukan hitam putih, tapi tidak ada lagi kekurangan di situnya ya. Jadi mengurangi kekurangan yang dulunya itu masih manual sistem ini untuk pemutaran filmnya. Iya, jadi udah bisa. Mungkin apakah sudah dipublikasikan itu bisa ditonton atau gimana? Kalau untuk hasilnya sudah ada ya, tapi kalau untuk jurnal artikelnya itu sudah saya publish ke jurnal kita ya, jurnal Ubudia. Dan sekarang masih proses editing untuk mungkin sedikit terkait dengan format atau bagaimana gitu. Itu kemarin saya sudah serahkan ke LPPM kita di Universitas Ubudia Indonesia. Kemudian hasil dari proses tersebut saya follow up kembali, itu masih proses editing untuk bisa terbit ke jurnal. Oke, berarti belum terbit tapi sudah proses editing ya? Sudah proses. Dan tentunya bisa dimengerti semua masyarakat dong? Iya. Harusnya gitu ya. Jadi mungkin kita tunggu ya bagaimana nanti kelanjutan dari penelitian dari Ibu Desita ini sendiri. Nah, itu kan penelitian tentang mungkin lebih ringannya bisa kita bilang tentang animasi kuno gitu ya. Apakah ada tema selanjutnya untuk penelitian berikutnya? Ada rencana nggak sih? Kalau untuk penelitian selanjutnya ini saya join dengan mahasiswa bimbingan saya. Ketepatan memang mahasiswa bimbingan saya berasal dari Galilus gitu. Jadi dia datang ke kampus memberikan ide bahwa Bu, bagaimana sih kalau misalkan kita bikin satu alat gitu. Satu alat untuk membantu masyarakat di sana terkait dengan bagaimana kita mengeringkan biji kopi ya, kemudian dikeringkan juga kakao, kemudian juga ada pinang gitu. Jadi saya bilang oke, kita lanjut. Saya bilang gitu, kita bikin aja satu simulasi dulu ya, simulasi ataupun prototype untuk bagaimana kemudian nanti kita terapkan gitu. Jadi saya join dengan mahasiswa saya. Iya, berarti judulnya apa nih Bu kalau kita boleh tahu nih? Judulnya itu lebih kepada alat pengering ya. Alat pengering? Alat pengering biji kopi, biji coklat dan biji pinang itu pakai Arduino Uno. Iya. Nah, jadi itu sangat berguna sekali ya untuk alat pengering. Berarti itu gimana tuh untuk proses penelitiannya? Apakah ada kesulitan nih? Kan ini untuk penelitian berikutnya ya? Penelitian berikutnya. Dan alhamdulillah ini sudah jalan ya, sudah hampir 50% karena memang prototipenya sudah ada, tinggal dirancang aja bagaimana nanti kita uji. Karena memang ini diminta sekali oleh masyarakat di sana karena mereka kesusahan di sana kan daerahnya lembab, jadi tidak begitu panas dan kemudian itu mempengaruhi hasil taninya gitu untuk proses penjualan.
Iya, nah jadi cukup berguna sekali dong ya untuk masyarakat di sana, bahkan minta cepet-cepet nih di launching gitu ya alat pengeringnya ya. Kalau gitu pemirsa, memang penelitian itu ya susah nggak susah gitu. Kalaupun susah ya dibikin gampang aja gitu ya. Yang penting kita nyaman ya untuk melakukan penelitian yang pasti akan berguna bagi masyarakat khususnya Aceh sendiri nih. Kalau gitu pemirsa ya, ngomong-ngomongin masyarakat nih, kita nantinya akan membahas tentang pengabdian nih yang sudah dilakukan oleh Ibu Desita. Tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Research and Education.